mudah-mudahan anak-anak sehat-sehat selalu di rumah ya. Nah anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan tetap semangat ya dan selalu diberkati oleh Tuhan. Oke? Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Tema yang ke-6, subtema yang ketiga, pembelajaran yang ketiga. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum Ibu mengawali pembelajaran hari ini dan sebelum kita juga berdoa bersama, kita awali dengan berdoa Bapa kami ya. Oh iya, Ibu mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran dari Ibu Guru ya, anak-anak Indonesia ataupun yang mungkin di luar negeri yang selalu menyimak video pembelajaran Ibu Guru ya. Nah, hello guys, hello everyone, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yusta Sweet. Okay guys, before you continue watching Yusta Sweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yusta Sweet. We are friends on YouTube. Keep following Yusta Sweet, interesting and cool video. Okay, continue to crack the vlog talents. Good luck with it. Okay guys, my video channel Yusta Sweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yusta Sweet it finish. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Nah anak-anak, tadi Ibu Guru sudah menyapa ya semua teman-teman ya. Oke anak-anak, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran hari ini yang tema ke-6, subtema yang ketiga, pembelajaran ketiga, kita awali dengan berdoa Bapa kami ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, nanti anak-anak simak ya video pembelajaran dari Ibu Guru, slide PowerPoint yang sudah Ibu Guru siapkan di video selanjutnya. Oke, jadi tetap stay ya, tetap keep spirit, tetap semangat. Oke. Halo anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Nah anak-anak, tadi kan di video sebelumnya Ibu sudah memberikan awalan ya, Ibu sudah menyapa anak-anak dan kita juga sudah berdoa bersama-sama ya di video sebelumnya ya. Nah oke, sekarang kita lanjut saja di slide PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan di sini ya. Oke, kita masuk ke tema yang ke-6, subtema yang ketiga, pembelajaran yang ketiga ya di hari Rabu ini. Oke, ini mungkin agak sedikit gangguan ya anak-anak ya. Oke, ini tadi teks doa Bapa kami ya, kita sudah doa sama-sama. Sekarang kita lanjut ke slide yang utama ya. Nah anak-anak, di sini Ibu Guru menampilkan gambar Lani, Beni, dan teman-teman sedang membaca buku di bawah pohon ya, tepatnya di depan kelas mereka ya. Amatilah gambar halaman sekolah Lani berikut. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh Lani bersama Beni dan Udin? Nah, kegiatannya adalah membaca buku bersama-sama. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke slide berikutnya ya. Menurutmu, apakah tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah memiliki arti yang penting? Nah, mengapa? Nah, anak-anak di sekolah itu kan biasanya ada ditanami tanaman-tanaman ya atau pohon-pohon ya sebagai penghijau untuk di sekolah ya. Nah, contohnya seperti di SD Bruder Melati ya. Di SD Bruder Melati ini kan memiliki banyak tanaman-tanaman hias, ada bunga juga ada pohon-pohon ya. Nah, mengapa ditanami tanaman seperti itu? Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini tadi di slide sebelumnya tadi kan pertanyaan ya, ternyata di slide ini Ibu tidak memberikan jawaban, jadi Ibu langsung kasih jawaban saja. Alasannya anak-anak supaya di sekolah itu tidak terlalu panas keadaannya, tidak terlalu gersang ya. Jadi kalau ada pohon-pohon itu sebagai tempat untuk berteduh ya, untuk supaya juga
oksigen yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu tetap segar gitu anak-anak. Jadinya kalau misalnya pohon-pohon itu kurang ya, maka sangat terasa sekali panas di daerah lingkungan tersebut ya anak-anak ya. Nah anak-anak, ini sini kan ibu ada tampilkan pohon ya. Kenapa di setiap sekolah itu ditanami pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan ya? Karena manusia itu, anak-anak itu kita bertukar atau sirkulasi udaranya itu bertukar ya dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu dia memerlukan karbon dioksida untuk dia bernapas ya, gas karbon dioksida. Nanti anak-anak akan mempelajari lebih lanjut di kelas atas ya. Dan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon itu dari sisa-sisa pernapasannya itu dia menghembuskan gas oksigen. Nah ya, jadi gas oksigen sisa hasil pernapasan pada tumbuhan itu ditangkap oleh manusia. Nah kita manusia kan bernapas memerlukan gas oksigen anak-anak ya. Maka semakin banyak pohon yang ditanami, gas oksigen yang kita hirup semakin banyak, maka kita semakin segar ya. Bagus juga untuk sirkulasi di dalam proses pencernaan atau dalam tubuh kita anak-anak ya. Kalau kita kekurangan oksigen, kita akan terasa pusing ya. Oke, maka itu di sekolah itu biasanya ditanami pohon-pohon supaya teduh ya, sejuk seperti itu, dan dihiasi juga dengan tanaman bunga-bunga ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Ceritakan jawabanmu kepada teman di sebelahmu. Nah, ini kalau anak-anak masuk sekolah, kita bisa menceritakan pendapat kita masing-masing atau pengalaman kita dengan teman-teman. Nah, tapi kan karena ini pembelajaran daring anak-anak ya, jadi kalian bisa bercerita dengan mungkin saudara kalian di rumah atau belajar bersama dengan orang tua di rumah ya. Oke, Ibu lanjutkan saja ya slide berikutnya. Nah, anak-anak, tanaman itu penting untuk lingkungan sekolah karena membuat udara di sekitar sekolah menjadi sejuk. Nah, yang tadi Ibu bilang ya, semakin banyak pohon-pohon yang ditanami, maka gas oksigen yang dihasilkan dari sisa pernapasan dari pohon tersebut semakin banyak. Nah, oleh karena itu kita akan merasa sejuk anak-anak karena banyak sekali oksigen yang dihasilkan dari pohon tersebut ya. Jadi kalau adanya gas oksigen itu juga bisa membantu proses di dalam tubuh kita gitu ya. Karena kalau sampai kita kekurangan oksigen, anak-anak kita juga bisa jadi pingsan ya. Nah, dan detak jantung kita juga berpengaruh karena kekurangan oksigen tadi, bisa lemah juga detak jantungnya. Oke, ya itu kalau kita bicarakan masalah tanaman tadi ya, terus oksigennya juga kalau secara mendalam ya anak-anak ya. Oke, nanti anak-anak pelajari lagi kalau di kelas selanjutnya ya. Nah, sekarang Ibu Guru lanjutkan lagi di slide berikutnya. Di sini ada sebuah teks cerita anak-anak, judulnya Halaman Sekolah Lani. Kita baca sama-sama ya. Lani, Udin, dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Nah, ini ada tadi Ibu tampilkan di gambar yang pertama tadi ya anak-anak ya. Di slide awal tadi kita sudah melihat gak sama-sama gambarnya Lani, Udin, dan Beni yang duduk bersama-sama di bawah pohon di halaman sekolah ya. Mereka belajar bersama-sama, membaca buku bersama-sama ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Pohon mangga itu rindang sekali sehingga memberikan suasana yang sejuk. Rindang itu anak-anak maksudnya pohonnya itu daun-daunnya itu banyak, daun-daunnya lebat ya, sehingga memberikan suasana yang sejuk ya di sekitar pohon tersebut atau di sekitar sekolah tersebut ya. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah pengalaman dari sekolahnya mereka Lani ya. Dia menceritakan keadaan sekolah dia. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 2 mendapatkan giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani ya. Nah, jadi ini Lani menceritakan pengalaman di sekolah dia ya, anak-anak. Oke. Kita lanjut cerita berikutnya. Oke, sekarang kita ada hubungannya ke pelajaran matematika ya.
Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terung, ya, atau terong biasa orang bilangnya ya, dari pekarangan rumahnya. Berapa ons total hasil panen Lani? Nah, berapa kilogram total hasil panen Lani? Nah, sekarang ini kita jumlahkan dulu anak-anak. Ini kan 10 ons dan 20 ons. Satuannya sudah sama-sama ons ya. Jadi boleh kita langsung jumlahkan. Kalau satuannya berbeda, maka kita sederhanakan dulu atau dikonversikan dulu satuannya ya. Nah, ini sudah sama-sama on, jadi tinggal dijumlahkan 10 on ditambah 20 on sama dengan 30 ons. Nah, sekarang 30 ons kita rubah satuannya menjadi kilogram. Nah, ini sudah pernah di pelajaran sebelumnya sudah pernah Ibu berikan tanggal satuan panjang ya. Dari ton, kuintal, kilogram ya, hektogram ya, sampai ke miligram. Ya, sudah pernah Ibu berikan tanggal satuan panjang. Sekarang kita lihat dari ons. Ons itu atau biasa disebut dengan hektogram, anak-anak ya. Nah, ons dirubah ke kg, ini naik tangga satu tangga. Nah, kalau naik tangga ke atas satu tangga berarti dibagi dengan 10, anak-anak ya. Nah, sekarang ini kan 30 ons. 30 ons dibagi dengan 10. Nah, 30 bagi 10 sama dengan 3 kilogram ya. Jadi, total hasil panen Lani adalah 30 ons atau 3 kilogram ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nanti anak-anak kalau mau catat contoh dari Ibu Guru silahkan ya. Nah, bisa kalian postkan video Ibu atau kalian screenshot. Silahkan dengan caranya masing-masing, oke? Nah, sekarang kita lihat, bacalah bacaan di atas dengan cermat. Lingkari huruf kapital yang digunakan dalam kalimat. Nah, kalau sudah ada ngomongin huruf kapital anak-anak berarti dia berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Lingkari tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan. Oke, nah sekarang Ibu tampilkan halaman sekolah Lani. Sekarang kita koreksi sama-sama ya anak-anak ya. Lani, Udin, dan Beni. L-nya sudah betul huruf besar karena nama orang. Udinnya juga huruf besar karena nama orang. B-nya huruf besar karena nama orang atau huruf kapital anak-anak ya. Nah, Lani harusnya di sini ada tanda koma ya. Bersahabat sejak mereka kelas 1 titik. Ya, ini ada Ibu kasih lingkar warna biru maksudnya tanda akhir dari kalimat tersebut, titik. Nah, setelah tanda titik memulai kalimat berikutnya ya, diawali dengan huruf kapital. Mereka. Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, ini M-nya huruf besar karena di awal kalimat ya, posisi dia setelah tanda titik lalu dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah, titik. Ya, nah karena sudah selesai kalimatnya maka ditutup dengan tanda titik. Oke. Next, selanjutnya kita lihat lagi koreksi berikutnya. Pohon mangga itu rindang sekali sehingga memberikan suasana yang sejuk. P-nya huruf besar anak-anak karena di awal kalimat jadi dia harus menggunakan huruf kapital ya. Oke, di sini tidak ada nama orang, lalu setelah suasana yang sejuk titik. Nah, ini kita kasih tanda titik, anak-anak Ibu lingkar warna biru menunjukkan kalau ini sudah selesai atau akhir dari kalimat yang pertama. Nah, dilanjutkan lagi dengan kalimat yang kedua. Ya, selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. S-nya huruf besar anak-anak karena di awal kalimat ya. Oke, sekarang ini di akhir Ibu kasih tanda titik. Nah, selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Tanda titik menunjukkan dia berada di akhir kalimat. Kalimat yang kedua, ya. Oke, kita lanjut lagi slide berikutnya. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 2 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut. S-nya huruf besar anak-anak ya, karena posisinya berada di awal kalimat atau huruf kapital ya. Hari Senin dan Kamis. Senin S-nya huruf besar, Kamis K-nya huruf besar karena nama hari ya. Karena nama hari jadi harus ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Oke, kita lihat lagi di sini tidak ada nama orang. Nah, menyirami tanaman bunga tersebut, titik.
ya, karena udah selesai di akhir kalimat pertama. Nah, setelah tanda titik, lalu kita mulai lagi ke kalimat yang kedua, ya. Kalimat yang kedua kita awali lagi dengan tanda baca yang tanda huruf kapital. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. L-nya huruf besar karena nama orang atau huruf kapital ya. Lalu diakhiri dengan tanda titik karena sudah selesai kalimat yang kedua ya. Oke, next. Lihat lagi. Nah, jadi anak-anak, huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan, ya, nama tahun, nama kota, nama negara, ya. Oke, tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat, ya. Ini kesimpulannya. Oke, yang tadi Ibu sebutkan itu kan tidak semuanya ada di sini ya, Ibu tulis ya anak-anak ya. Jadi nanti yang tadi Ibu sebutkan bisa anak-anak tambahkan lagi di buku catatannya kalau kalian mau mencatatnya ya. Nah, sebenarnya materi ini sudah pernah Ibu bahas di video-video sebelumnya anak-anak ya. Jadi kalau kalian mau catat boleh, is okay. Kalau tidak pun no problem ya, nggak masalah ya. Oke, kita lanjut lagi. Tulislah sebuah karangan singkat yang menceritakan tentang merawat tanaman di sekitar sekolahmu. Yang berarti membuat cerita anak-anak. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam karanganmu. Gunakan huruf tegak bersambung, berarti menggunakan huruf atau tulisan merangkai ya. Oke, nah sekarang Ibu Guru beri contoh ya. Jadi nanti anak-anak, ini contoh yang Ibu Guru berikan, ini kan menceritakan tentang tanaman yang ada di sekitar rumah ya. Ini contoh dari Ibu Guru. Nanti anak-anak belajar menulis merangkai di buku merangkai ya. Nanti silahkan anak-anak mungkin bisa video Ibu anak-anak screenshot atau mungkin dipostkan dulu ya. Seperti biasa nanti tulis di buku merangkainya ya. Di pinggir pagar sekolahku terdapat sebuah taman. D-nya huruf besar anak-anak karena huruf kapital ya. Titik. Nah, ini tanda titik. Tamannya ya, T-nya huruf besar karena di awal kalimat kedua ya. Tidak terlalu luas. Titik. Ada beberapa jenis tanaman bunga yang ditanam di sana. Titik. Nah, setiap kelas S-nya huruf besar anak-anak karena di awal kalimat yang ketiga ya. Oke, di sini lanjutannya. Setiap kelas bergantian piket merawat taman sekolah. Kelas kami mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut setiap hari Jumat ya. J-nya huruf besar anak-anak, huruf kapital karena ini adalah nama hari ya. Jadi menggunakan huruf kapital. Titik. Merawat dan memelihara. M-nya huruf besar karena ini sudah masuk ke kalimat berikutnya ya. Oke, ini juga lanjutan tulisan yang tadi ya. Nah, ini kan tulisan yang pertama tadi. Oke, sekarang ini lanjutan tulisan yang kedua ya. Nanti anak-anak silahkan ini di screenshot atau di pause-kan ya, pindah ke buku catatan menggunakan tulisan merangkai ya. Oke, lanjut. Tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa, yes. Nah, apa sih kewajiban siswa itu? Ya, kewajiban siswa harus merawat dan memelihara tanaman yang ada di sekitar sekolah. Jadi kalau di sekolah kalian ditanami pohon-pohon atau bunga-bunga, jangan dirusak ya. Bunga-bunganya jangan dipetik-petik atau dirusak atau dimain-mainkan, tapi harus dirawat atau dipelihara ya. Oke. Masih ingatkah kamu tentang bisa? Jadi tadi anak-anak ini tugasnya yang tadi ya, merangkai ya anak-anak ya. Oke, sekarang Ibu lanjutkan materinya. Ini ada hubungannya lagi dengan SBDP ya. Masih ingatkah kamu tentang desain model plastisin yang kamu buat sebelumnya? Nah, anak-anak di video kemarin kan sudah pernah Ibu berikan materi ya, cara membuat bunga dengan menggunakan plastisin atau lilin mainan ya, tapi Ibu tidak memberikan tugas ya, kita hanya pengenalan saja. Nah, anak-anak, jadi kalau plastisin atau lilin mainan itu bisa dibuat atau dibentuk seperti ini ya. Ibu kasih contoh di bawah ini. Bisa buah-buahan ya, bisa bunga-bunga ya. Oke, next. Ayo kita siapkan bahan, perhatikan langkah-langkah pembuatannya ya. Nah, apabila anak-anak ingin membuat plastisin atau lilin mainan itu misalnya buat bunga atau buah-buahan ya. Nah, apa sih alat dan bahannya? Yang pertama adalah plastisin atau lilin mainan. Ini anak-anak bisa dapatkan di toko-toko mainan ada ya.
Cara membuatnya yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, melunakkan plastisin dengan cara memijat-mijatnya hingga bisa dibentuk anak-anak. Jadi kalau pertama kali anak-anak membeli lilin plastisin itu kan masih agak keras ya anak-anak. Jadi harus dipijat-pijat dulu ya supaya dia jadi lunak gitu. Oke, lanjut. Ada juga biasa lilin plastisin kalau yang baru dibeli itu anak-anak masih keras, itu bisa dikasih air sedikit ya. Jadi seperti orang mau bikin kue roti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. C. Membentuk plastisin sesuai dengan desain model yang dibuat. Nah, desain atau modelnya itu misalnya kalau anak-anak ingin membuat bunga matahari, maka lilin plastisinnya dibentuk seperti bunga matahari ya. Oke, next. Selanjutnya, untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, ibu guru menyiapkan 20 ons plastisin ya. Berapa kilogram atau kg kah itu? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Ini dari 20 ons. Berarti ons dirubah ke kilogram anak-anak. Oke, diketahui bahwa 10 on sama dengan 1 kg ya. Di sini 10 on sama dengan 1 kg, 10 on 1 kg. Jadi nanti 1 kg ditambah 1 kg sama dengan 2 kg. Jadi 20 on sama dengan 2 kg atau 2 kilogram ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ada contoh lagi soal ya. Ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Nah, berapa ons total belanjaan ibu? Berapa kilogram total belanjaan ibu ya? Ini hampir sama dengan soal yang sebelumnya tadi anak-anak ya. 20 ons ditambah 30 ons sama dengan 50 ons. Atau ons dirubah ke kg ya. Dia naik tangga, kan ada tangga satuan berat yang sudah ibu guru berikan ya. Naik tangga 1 tangga berarti dibagi dengan 10 anak-anak ya. Maka 50 dibagi 10 sama dengan 5 kg ya. Kesimpulannya, jadi total belanjaan ibu adalah 50 ons atau 5 kg ya. Oke, next. Nah, anak-anak, jadi materinya sampai di situ ya. Untuk soal matematika, kalau kalian mau mencatatnya, masukkan ke buku catatan boleh. Kalau tidak pun tidak masalah, karena kan sudah pernah ibu berikan contoh juga yang hampir mirip di video pembelajaran sebelumnya ya. Nah, jadi nanti latihannya itu kalian kerjakan di buku merangkai ya, belajar menulis ya, supaya nanti pada saat anak-anak nih kelas 3 tulisannya udah bagus-bagus ya. Jadi kalau tulisannya masih jelek, tidak boleh dulu nih kelas 3 ya, harus bagus-bagus tulisannya. Nah, anak-anak, di slide berikutnya ini kan ibu guru tampilkan doa ya, tapi nanti kita akan berdoa bersama-sama di video selanjutnya. Oke, anak-anak tetap semangat, keep your spirit, sampai ketemu besok lagi ya. Nanti kita tutup akhiri dengan berdoa bersama. Oke, anak-anak semuanya, mudah-mudahan anak-anak sudah menyimak semua video pembelajaran dari ibu guru ya, dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan anak-anak dapat memahami penjelasan dari ibu guru ya, dan kalian tetap semangat di rumah ya. Mudah-mudahan kita cepat-cepat masuk sekolah ya anak-anak ya, tapi ibu juga belum tahu sih kapan masuk sekolahnya. Nah, oke anak-anak, jadi kita tutup video pembelajaran hari ini yang tema ke-6, subtema yang ketiga, pembelajaran ketiga dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, jadi ikutin terus ya video pembelajaran ibu selanjutnya besok. Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat, dan ibu juga dalam keadaan sehat, mudah-mudahan ya. Jadi supaya ibu tetap semangat untuk memberikan video pembelajaran kepada anak-anak di rumah ya. Nah, sampai ketemu besok. See you tomorrow.